Eh, Izin yang mulia, untuk kami lanjutkan. Saudara saksi Khairul Umam, pertama nih awal, berarti untuk kontrak, apa betul kontrak yang menjadi dasar kegiatannya adalah kontrak 2401 garis miring SWA garis miring PPK _3 Romawi Bakti Kominfo 9/2020 tanggal 24 September 2020. Betul? Betul. Betul ya? Itu ya. Izin yang mulia untuk kami tunjukkan yang mulia rincian dari kontrak tersebut yang mulia. Kami tunjukkan kontraknya aslinya yang mulia. Tunjukkan langsung aja yang mulia biar karena untuk melihat angka bukannya. Sini. Ini betul? Ya, kontraknya? Ya. Ya. Ini uraiannya semuanya. Yang berdatangan adalah saudara Muhammad Khairul Umam dan Elvano Hatorangan. Ya, betul ya? Elvano? Nah, kemudian untuk nilai kontrak. Elvano silakan sini. Nah, ini untuk nilainya. Jadi saudara ditanya oleh majelis hakim bahwa nilainya 69-65. Betul? Betul. Ya. Elvano, ini kan nilai tadi ditanyakan sama majelis hakim, contoh tenaga ahli telekomunikasi itu Pak Ing. Ya. Pak Ing 1. Saya tadi bawa mendapatkan berapa? 69. 69 atau 208? 69 per bulannya akumulasi 208. Jelas lah. Oke. Berarti ini ya, sesuai dengan ini ya. Ya. Berarti angka yang dipertanggungjawabkan adalah untuk masing-masing itu adalah kali 3. Betul. Ya, betul. Dari tadi misalnya Prof Ing 69, ada yang 44 kali 3. Betul. Ada yang 208, ada 196, seperti itu. Betul. 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 Itu sudah dipertanggungjawabkan semua. Ya. Ya, silakan. Ada yang mulia, dilanjutkan yang mulia. Nah, saudara saksi, tadi kan awal cerita saudara tanggal 4 September, kemudian tanggal 10 September diadakan rapat, kemudian akhirnya muncullah kontrak di tanggal 24 September. Dan di tanggal 24 September itu juga saudara menunjuk tim ahli dalam ngada ini. Pertanyaan saya, ini benar nggak dibuat tanggal 24 tersebut? Atau di tanggal mundur atau bagaimana? Seingat saya dibuat tanggal 24. Hah? Seingat saya ya. Ya, benar. Elvano gimana? Tanggal 24 itu. Nah, kemudian untuk Dulu Pak. Itu dikali 3 ya? Hah? Izin yang mulia. Bukan jadi untuk setiap tenaga ahli yang mulia, ini izin yang mulia diperlihatkan lagi yang mulia. Ya itu tadi sesuai dengan bukti tadi. Iya. Ini jelas di sini yang mulia. Dikalikan 3. Elvano Interupsi majelis. Kalau bisa untuk saksi Elvano sebaiknya duduk di sini juga majelis biar memudahkan pada saat konfrontir. Kasih majelis. Mana? Misalnya setiap tenaga ahli itu ada satu orang ahli, itu volume pekerjaannya adalah 3. Per volume itu 69.500.000 rupiah. Total adalah 208.500.000. Oh. Ya seperti profesor ini umpamanya. 280. Oh, 280 sekian, Pak. Ternyata profesor tak terima malah. Alah, yalah. Profesor dibodoh-bodohi sama anak-anak kemarin. Izin dilanjutkan yang mulia. Ya, lanjutkanlah. Saudara saksi Muhammad Amar Khairul Umam. Ya. Saudara kan selaku kepala HUDEF UI. Ya. Kemudian menerima kontrak ini. Kemudian setelah dilaksanakan dilakukanlah pencairan. Ya, tadi saudara katakan bahwa saudara sudah mengembalikan. Saya langsung saja. Saudara kembalikan, kata saudara itu bersumber dari rekening atau kas HUDEF UI.
pada saat saudara mencairkan ini, kemudian sudah saudara bikinkan, admin saudara yang membikin ini, dibuat ini sebagai yang sudah dibayarkan. Pertanyaan saya satu, uang yang 1 miliar yang ada di rekening HUDEF UI itu tercatat sebagai apa? Sebagai pemasukan. Sebagai pemasukan. Yang saya tanyakan, pertanggungjawaban saudara, uang tersebut bukankah untuk dibayarkan kepada ahli-ahli yang ada namanya di sini? Ada 7 orang ahli, kemudian ditambah 2 sekretaris dan administrator. Ya, dalam pertanggungjawaban saudara buat sudah kirimkan ke orang-orang tersebut. Kemudian yang bagiannya si Yohan sudah saudara berikan senilai 400 tadi kata saudara. Bagian Pertanyaan Pak Yohan saudara, dan tim. yang 1 miliar tersebut saudara catatkan ya di dalam keuangan HUDEF UI dari tahun 2020 ya sampai kemarin di tahun 2023, tanggal berapa saudara kembalikan? 19 Januari seingat saya. 19 Januari 2023. Itu saudara catat sebagai apa? Sebagai pemasukan. Pemasukan. Iya. Apa haknya HUDEF UI dan berapa pemasukan HUDEF UI? HUDEF UI sebagai unit kerja khusus memiliki kebijakan juga bahwa Apakah hak dari para ahli-ahli yang saudara masukkan di dalam daftar itu juga sebagai pemasukan HUDEF UI? karena di perhitungan kami hak tenaga ahli itu sudah ditransferkan semuanya ke Pak Yohan. Jadi 490 itu bukan untuk Pak Yohan, tapi untuk Pak Yohan dan tim yang mengerjakan. Nah, saudara saksi, makanya tadi saya bawa ke depan, kita bawa kontrak. Kontrak di sini menyebutkan tenaga ahli ada 1, ada masing-masing. Dan di sini sudah ada laporan pendahuluan, laporan biaya, DPI, segala macam, ada nilainya masing-masing. Ya, Ya, makanya saya tanyakan, dalam setiap kontrak tersebut, yang mana yang jadi haknya HUDEF UI? kala itu ada pembicaraan dengan Pak Yohan, berapa ini Pak untuk Bapak dan tim gitu. Kemudian muncul angka 490 dan menurut Kapan itu? Sebelum kontrak? Apakah ada deal antara saudara dengan saudara Yohan pada saat sebelum kontrak ini ditandatangani? ada yang Ada. secara Nah, verbal. Jadi 400 ini untuk keseluruhan tim. Ya, Jadi untuk nilai 1,9 ini adalah untuk benderanya HUDEF UI. Seperti itu. Ini saya pakai bahasa awam lagi nih. karena di sana ada juga PPN, PPh 23 dan PPh 21 gitu. Jadi beban pajak Ini ada PPN. PPN di sini sudah dikeluarkan 10%, 181.623.750 rupiah. Betul. Ada jelas di sini. PPh 23 dan PPh 21 yang Ya berapa? 1 miliar. tidak 1 miliar PPH-nya Tidak. dari mana? Tidak. Saudara yang benar jawabnya. tidak PPh-nya bukan 1 miliar. Berapa? Lima persen. Ya, 5% dari 1.729.000.000 itu sesuai dengan keterangan saudara di poin nomor 26. Iya, Seperti itu. Ya. iya betul. Nah, kemudian pada saat saudara catatkan ini sebagai pendapatan perolehan dari HUDEF UI, ya, berarti nilai yang 1 miliar tersebut masuk ke dalam keuangan HUDEF UI, berarti selama ini dipakai. Uangnya tetap ada di sana karena bercampur juga dengan kegiatan lain. Bagaimana saudara mengatakan bahwa uang itu tetap di sana? Saudara mengatakan tadi bahwa ini adalah pendapatan dari HUDEF UI.
Betul. Apakah saudara sudah dari awal membedakan bahwa ini pendapatan dari bakti, kemudian saudara simpan, nanti pada saat ketahuan nih kita kembalikan, nah, seperti itu? Tidak. Hah? Tidak. Jadi bagaimana? Makanya terbuka-buka aja di sini, kan udah Ya. di sidang seperti ini. Ya, pendapatan yang kami terima yang ada di rekening HUDEF UI dari seluruh kegiatan pengeluarannya untuk kebutuhan nasional HUDEF UI saja, mulai dari sewa tempat, kemudian honor-honor tim gitu. Hanya itu. Seperti itu. Dan pada saat proses kan saudara tunjukkan nggak pertanggungjawaban atau penerimaan dari HUDEF UI itu berapa? Yang dicatatkan dari kerjasama dengan bakti ini. Berapa pendapatan yang dibukukan dalam keuangan HUDEF UI? Berapa? 1,7 miliar itu yang kemudian dikembalikan. Apakah itu tercatat di keuangan dan penerimaan HUDEF UI? Iya. Dalam laporan keuangannya dicatatkan itu? Iya. Benar? Iya. Oke. Kemudian saudara kembalikan. Iya. Nah, kemudian kita beralih ke dalam kontrak. Ya, kalau tadi uang tadi saudara-saudara mau jawab, Pak. Nah, dalam kontrak apa kewajiban dari tim pada saat ada kontrak dan kerjasama dengan HUDEF UI? Apa bentuk produknya? Yang pertama mengerjakan kajian dan memenuhi seluruh output yang dimintakan dalam kontrak. Kapan saudara menerima laporan dan hasil kinerja tersebut? November. Ada atau tidak? Tolong Ada. jawab jujur. Untuk laporan pendahuluan diberikan oleh Pak Yohan di pertengahan November. Pertengahan November. Ya, kemudian kami laporkan ke Bakti pada tanggal 24 November. 24 November itu laporan apa? Laporan pendahuluan. Laporan pendahuluan isinya apa? Izin untuk isi sebagaimana tertuang dalam dokumen laporan pendahuluan itu hanya berisi rencana. Rencana. Jadi di November itu baru yang dari HUDEF UI itu ada berisi rencana. Ya. Seperti itu. Betul. Nah, terus kapan saudara dapat hasil analisa, kajian dan sebagainya? Betul nggak itu pernah diadakan? Kajian yang dibuat oleh Saudara Yohan kami terima di Desember dan kami laporkan 14 Desember. 14 Desember. Berisi apa? Gambaran umum, aspek teknis, kemudian perbandingan alternatif teknologi, desain teknis, spek teknis, dan honor estimate sebagaimana tertuang dalam kontrak. Sesuai dengan untuk itu kalau di Desember itu sudah tuntas. Ya. Nah, kemudian pada saat itu kan saudara aslinya terima Desember. Ya. Ya. Kemudian pernah nggak saudara dimintakan bahwa untuk laporan tersebut dimintakan diperbarui atau dibuat tanggal di Oktober? Pernah. Pada saat kapan? Agustus 2022. Terkait apa? Terkait pemeriksaan BPK waktu itu. Nah, terkait BPK, apa yang dibuat untuk memenuhi pemeriksaan BPK pada saat itu? Hasil sementara kajian. Hasil sementara kajian dibuat tanggal berapa? Dibuatnya tanggal 5 Oktober 5 Oktober 2020. Faktanya pada 5 Oktober 2020 saudara sudah terima apa belum itu? Belum. Belum. Karena faktanya dokumen itu dibuat di bulan Agustus 2022 atas permintaan dari Agustus 2022. 22. Seperti itu. Ya. Oke. Apalagi? Sudah kalau terkait dokumen itu. Itu saja. Digunakan untuk apa waktu itu? Pemeriksaan BPK infonya. BPK. Betul. Terkait apa? HPSK atau segala macam saudara akhirnya tahu atau tidak? Disampaikan ya untuk kebutuhan HPS, tapi itu di tahun 2022 ya. Betul. Untuk pemeriksaan BPK infonya. Nah, saudara pernah nggak lihat HPS dari hasil kajian Pak Yohan itu? Enggak. Nggak pernah. Pada saat itu, pada saat selesai kontrak, ini kan kontraknya kan 3 bulan. Ya. Ya kan? Berarti September, Oktober, November, Desember. Nah, Ya. memang seharusnya Desember nih tuntas nih. Ya. Nah, di Desember itu udah ada apa belum itu? Tidak ada. Tidak ada. Karena yang ada hanya harga untuk masing-masing alternatif teknologi di kajian Pak Yohan. Nah, tapi
UDEF UI tetap mencairkan. Ya, betul. UDEF UI kan tetap mencairkan kan Ya. anggarannya kan? Ya. Uangnya nggak mau lepas, kerjaannya belum selesai. Desember itu. sudah selesai. Hah? Desember itu sudah selesai. Desember udah selesai. Ya. Nah, saudara saksi, dari keterangan saudara, saya melihat bahwa UDEF UI dengan Kominfo kerjasama sejak kapan? HUDEF UI dengan Kominfo tidak pernah kerjasama. Yang pertama Kominfo itu membuat MOU dengan Pak Rektor, kemudian unit di bawah Kominfo bekerja sama dengan kami. Dalam hal ini Bakti. Bakti. Ya. Ada berapa kali kontrak yang pernah terjalin antara UDEF UI dengan Bakti? Selain dengan ini? Di tahun itu ada 2. Ada 2. Ya. Dari Pak Yohan juga? Bukan. Dari siapa lagi? Kalau yang satu kami secara institusi yang mengelola secara utuh begitu, bukan Apa itu? pribadi tenaga ahli. Apa itu? Kajian desa digital waktu itu. Dilakukan nggak? Atau dibuat seperti ini juga? Hanya untuk keperluan memenuhi syarat formil dari Bakti aja? Tidak, kami lakukan. Kami lakukan. Kalau seperti ini apa namanya? Ya pertama tentu ini pekerjaan diinisiasi seutuhnya oleh perorangan, kemudian menggunakan lembaga kami HUDEF UI. Ya, kalau perorangan, Ya. apa dasarnya? Kenapa bisa menggunakan lembaga HUDEF UI? Kami Untuk apa? percaya sepenuhnya kepada Pak Yohan ya, karena beliau dosen di UI, kemudian beliau juga memang ahlinya di bidang ini, dan pada pekerjaan sebelumnya saya pernah bekerja sama dan bagus hasil pekerjaannya, sehingga ketika ada informasi pekerjaan dari Pak Yohan, ya saya percaya begitu saja begitu, tanpa ragu bahwa beliau tidak bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Terlebih kan beliau juga menyiapkan dengan seluruh timnya ya begitu, beserta data-data dukungnya. Oh, itu alasan saudara Asas ya. kepercayaan ya betul. Ya. Nah, kemudian terkait dengan tadi nilai dari 1,9 ya. Kesepakatan saudara dengan saudara Yohan 400 lah buat tim 490 ya. ya. 1 untuk pendapatan HUDEF lembaga. Apakah untuk kesepakatan-kesepakatan lainnya yang pernah terjadi di HUDEF UI juga seperti ini? Tidak. Kenapa yang ini bisa seperti itu? Apa alasannya? Yang tadi itu, pertama informasi datang dari beliau, pekerjaan lain biasanya datang langsung ke kami sebagai lembaga, sehingga kami kelola pekerjaan itu sebagai lembaga. Namun pekerjaan ini datang melalui Pak Yohan dan timnya juga dari beliau begitu, maka kami menyerahkan sepenuhnya kepada beliau begitu. Pun terkait pembayaran tenaga ahli ya kami titipkan ke beliau begitu, karena beliau yang membawa pekerjaan dan membawa tim gitu. Kenapa tidak dibayarkan sesuai dengan kontrak? Pertama itu yang menjadi kesepakatan. Kenapa? Kan saudara pada saat mengelola ada anggarannya, ada kontraknya. Kenapa tidak dibayarkan sesuai dengan nilai itu? Saya kira dalam aturan umum yang kami jadikan dasar sebagai acuan pun saat ini dalam SBK. Terus apa gunanya kontrak kalau saudara tidak mengacu kepada kontrak? Saudara apakah sudah tahu dari awal bahwa ini pekerjaan yang dibawa Pak Yohan ini hanyalah untuk melegalkan atau memenuhi persyaratan formil yang diperlukan oleh Bakti? Tidak. Tahu atau tidak? Tidak. Benar? Betul, saya tidak tahu. Izin yang mulia dilanjutkan oleh rekan-rekan kami yang mulia.